Kau lebih tahu. Kau lebih. Strapnya dulu aja. Iya. Ku berjalan kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang. Katakan sekali lagi, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah penolong yang setia. Ampuni kami Tuhan yang sering tidak setia, tetapi kami percaya Tuhan apapun itu Tuhan tetap setia kepada kami. Hari ini Tuhan kami ingin belajar
sesuatu yang sedang tren, yang sedang baru, yang sedang terdengar di mana-mana. Tuhan, kami ingin meluruskan hati dan kepercayaan kami supaya paling tidak hari ini kami boleh mengingat apa yang paling benar, supaya kami ikuti, dan yang tidak benar kami boleh abaikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus supaya memimpin kami, supaya materi yang cukup banyak ini supaya lebih dipadatkan, dan nantinya kami bisa membaca dengan lebih teratur lagi Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini adalah malam yang luar biasa, dan semoga kita sampai kepada penghujung sesuai rencana kita ya. Nah, puji Tuhan, saya sudah bagikan di grup supaya nantinya kalau saya terlalu cepat nanti bisa dipelajari. Karena ini penting sekali, banyak tentang Kristen yang progresif ini terdengar di mana-mana dan sekarang sedang lagi marak. Berbagai sumber, tetapi saya memilih sumber yang lebih akurat. Ini adalah seorang dosen STT, sebuah STT di Malang saat, yaitu Evangelis Wilson Jeremia. Saya mengambil itu karena dia juga dasarnya seorang tidak cuma ngomong doang, tetapi dia adalah seorang aktivis juga di perguruan tinggi, tentunya tidak sembarang ngomong. Kemudian dia juga belajar dari orang-orang khusus yang memang mempelajari dari dua buku. Buku pertama adalah The Ten Commandments of Progressive Christianity, dan kemudian If the Church Were Christian ya. Jadi dari dua buku ini maka dia menyuguhkan, saya juga taruh link itu ya. Mungkin karena PDF saudara tidak bisa klik, tetapi kalau di Word itu bisa diklik ya. Nah, sumbernya dari situ. Tetapi malam hari saya persingkat, intinya apa yang mencetuskan ide-ide sehingga Kristen progresif ini muncul begitu ya. Istilah kata adalah kritikan terhadap gereja. Dan ini cukup sangat menggembarkan juga. Tetapi memang firman Tuhan sudah mengatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Galatia 1 ayat 6 juga mengatakan yang mirip, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, sejak awal memang Injil lain itu akan ada, dan itu muncul. Nah, kita melihat bahwa bagaimana orang sampai mengadakan konsili beberapa kali sejarah gereja itu untuk mengklirkan melegalitas bahwa Yesus Kristus memang Tuhan, dan Injil Alkitab itu adalah sudah dikanonisasi, artinya sudah dianggap benar. Jadi ada 66 kitab yang kita sedang anut itu sudah dalam berabad-abad sudah dicetuskan, dan itu sudah sama-sama setujui seluruh sinode gereja. Tetapi belakang ini mulai muncul hal-hal yang meragukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Kristen progresif itu atau sebenarnya liberal lah ya. Kalau zaman di sekolah teologi itu ada liberalisme ya. Pokok pemikiran mereka antara lain ada 10. Yang pertama adalah Yesus sebagai manusia sempurna, sebagai yang bisa diteladani, tetapi masalahnya mereka itu menyetujui untuk tidak layak disembah sebagai Tuhan. Nah, padahal Alkitab berkata dan menceritakan tentang Yesus yang mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Tuhan? Juga hikmat dalam mengajar pada saat dia tunjukkan itu adalah kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di Bait Allah waktu itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah seorang bukan seorang yang biasa saja, tetapi adalah yang mendapatkan hikmat sebagai Tuhan. Yang kedua, mengafirmasi potensi seseorang lebih penting daripada mengingatkan mereka akan keberdosaannya. Jadi mereka itu mengakui bahwa manusia sejak awal itu sebenarnya seperti kain putih yang tidak berdosa. Nah, kebenarannya ini kan memang mereka itu menyatakan cuma half true, artinya cuma kebenaran yang sebelah saja, tetapi nggak lengkap.
Nah, tentang potensi seseorang memang penting, kita juga mengakui itu, ya, yes, betul ya. Tetapi ketika mereka mulai kepada pengajaran bahwa manusia itu seperti kertas putih, ya sebenarnya tidak berdosa. Padahal Alkitab mengatakan dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 3 juga mengatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi menjadikan kebutuhan juru selamat nanti menjadi tidak ada, karena menganggap bahwa semua orang waktu lahir itu sebagai kertas putih yang tidak memiliki dosa. Jadi kebutuhan untuk juru selamat nanti nggak ada. Yang ketiga, tindakan rekonsiliasi harus lebih dihargai daripada menghakimi. Jadi mereka itu melihat bahwa gereja itu kok melalui mimbar, melalui apa itu kok sukanya yang negurin atau mengarahkan kepada hal-hal yang ini, kok malah menunjukkan kepada bahwa kita itu adalah orang-orang yang semuanya berdosa begitu. Jadi memang nggak ada yang lain daripada itu. Jadi mereka itu kritisi kepada gereja. Nah, sedangkan Alkitab kan berkata di dalam Matius 18 ayat 15, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, kok telah mendapatinya kembali. Jadi Kristen progresif itu sebenarnya kami juga nggak setuju disebutnya Kristen progresif ya, karena ini sebenarnya bukan Kristen kayak seperti sekte atau bidat begitu ya, tetapi mereka karena menggunakan Alkitab jadi kayak Kristen gitu ya. Jadi itu yang kita para teolog nggak setuju dengan Kristen progresif, tetapi udah istilahnya sudah seperti itu ya. Jadi sebenarnya mereka itu ya oke lah, tetapi jangan mengunggah yang jahat-jahatnya terus gitu ya. Tetapi kita kan mesti kontrasnya ada, mana dunia, mana surga, mana benar, mana salah, mana gereja yang benar, mana dunia yang salah. Mesti jelas dulu. Kalau tidak ya sama saja, ada gereja nggak ada gereja, nggak ngaruh gitu ya. Nah makanya banyak orang sekarang tidak menggemari gereja, mereka menggemari yang hura-hura, yang praise and worship begitu luar biasa. Dan kalau praise and worship kan nggak pernah nyinggung dosa itu, jadi mereka aman saja lah memuji Tuhan begitu ya. Nah itu yang bahayanya di situ teman-teman semuanya. Yang keempat, sikap murah hati lebih penting daripada kepercayaan pada yang benar, meskipun salah doktrin asalkan murah hati. Jadi ini seperti menganggap kepada seperti amal lah, kebaikan begitu. Jadi membuat ya yang penting murah hati, meskipun doktrinnya itu nggak jelas, itu lebih baik begitu ya. Padahal Alkitab juga berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16 yang A. Jadi ini melesetnya agak jauh ya. Kalau ini terpelihara dengan baik, ini menjadi penyesatan yang luar biasa ya. Yang kelima, mengundang pertanyaan lebih berharga daripada menyediakan jawaban. Jadi kalau orang-orang filsafat suka dengan ini, jadi mereka lebih bertanya begitu. Nah, mereka menganggap bahwa gereja itu terlalu dengan cepat menjawab. Ya kan memang Alkitab kan sudah menjawab gitu ya, cepat. Ayatnya ada, nggak boleh mencuri, nggak membunuh, nggak boleh berzina, nggak boleh mengingini sesuatu dari orang lain, kan jelas. Nah, ngapain mesti sesuatu yang panjang lebar kita terangkan, padahal Alkitab sudah menuliskan dengan pasti begitu ya. Matius 5:37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi orang sekarang itu jemaat saya melihat lebih suka untuk tidak ditegur. Mungkin kita sempat merasa gitu nggak kira-kira? Jadi makanya kalau praise and worship oke lah, kita ikuti saja. Doa-doa waktu menjelang firman, aduh ini pasti kita ditemplakin gitu ya. Nah itu sudah masuk kepada keinginan-keinginan masyarakat luas, orang Kristen progresif yang pengennya bergereja itu yang aman-aman sajalah, yang damai-damai sajalah, lantas diikuti dengan bahwa kita sudah memang yang penting kebaikan murah hati, dan kita merasa bahwa sejak kita lahir itu sebagai kertas putih yang tidak bernoda. Nah jadi itu saling kait mengait sehingga membuat gereja itu susah berkembang di masa ini,
untuk menjadi yang sehat. Yang keenam, mendorong pencarian pribadi lebih penting daripada keragaman sebuah kelompok. Jadi mereka itu udah sangat bosan dengan namanya komisi. Sejak kecil sudah ada sekolah minggu, habis itu ada teens, habis itu ada youth, habis itu ada profesi, habis itu ada WBI, kalau sudah ada kaum pria, kemudian ada ibadah raya. Nah mereka itu pengennya nggak begitu, jadi pengennya adalah pribadi kita lah. Nah makanya kan kita susah untuk menggerakkan komisi, menggerakkan untuk doa-doa BWP atau komsel itu susah, karena mungkin nggak sadar kita itu kepengenannya memang yang nggak legalitas begitulah. Pengennya bebas pribadi saya lah. Saya mau ibadah di mall, saya mau ibadah di X1, saya mau ibadah tempatnya di ruko, saya mau ibadah di rumah, atau saya nggak ibadah jangan diurusin. Nah begitu loh. Nah mungkin kita sempat punya pikirannya seperti itu sehingga membuat kita sudah umumkan pun menggerakkannya juga susah. Jadi hati-hati sekali, jangan sampai kita itu membuat kegiatan gereja itu menjadi tidak penting. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 dan 7, kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jika ia, Matius 18:17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, sekarang jemaat itu suka kepada kumpulan yang besar. Ya, puji Tuhan kita masih kecil di sini, artinya mudah terdetek kita itu. Nah, rata-rata orang kalau bermasalah dengan hidupnya, dia akan mencari gereja-gereja yang bisa sembunyi. Gereja-gereja besar yang nanti minggu depan duduk di sana, minggu depannya lagi duduk di sini, minggu depannya nggak datang, nggak kelihatan gitu ya. Nah, itu lebih disukai. Nah makanya kita itu berusaha keras tenaga supaya bisa mengumpulkan jemaat untuk tetap beribadah. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan sesungguhnya lebih penting daripada mempertahankan institusi. Jadi mereka itu alirannya berpikir bahwa kenapa sih kita itu disuruh datang ke gereja, dan kayaknya seperti kepentingan gereja gitu loh. Jadi kayaknya gereja itu nggak ada jemaat, nggak ada banyak yang datang. Dan hal-hal yang lain itu dianggapnya adalah, wah ini kita ini disuruh untuk sebagai sapi perahan atau orang yang dipakai untuk keuntungan gereja. Nah itu pemikiran mereka awalnya seperti itu, sehingga mereka itu menginginkan supaya lebih penting kebutuhan jemaatnya, bukan gerejanya. Nah saya pikir waktu dilepas kalimat ini semua kita juga setuju. Iyalah, kita kan pengen ada di mana untuk mendapatkan sesuatu. Dan kita lupa bahwa gereja itu adalah mempelai Kristus yang harus ada di bumi. Pengikut Kristus harus ada di sebuah kelompok gereja. Nah, nanti orang akan susah membangun gereja. Apalagi di kota besar. Gereja itu wujudnya udah bukan gereja lagi kayak tempat konser, tempat yang megah-megah, dan bahkan podium gereja modern itu nggak ada salib, nggak ada, kemudian logo gereja juga nggak ada. Perhatikan, yang ada itu layar yang gelap, kemudian lampu-lampu yang menerangi, dan kemudian dihiasi oleh WL, singer, choir, semua kumpul di situ. Dan kita tahu bahwa itu di mana itu hanya ada di YouTube ya, misalnya ada nama sebuah kelompok gereja, itu baru kita tahu. Nah kalau langsung di situ kita nggak tahu itu gereja apa, ya. Jadi itu sangat miris sebenarnya ya. Matius 16 ayat 18 mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jemaat itu dibentuk oleh hasrat Tuhan sendiri. Jadi bukan keinginan manusia. Jadi orang salah kaprah di sini. Ngapain kita berjemaat? Udah kita pribadi-pribadi aja lah. Cari Tuhan masing-masing. Memang Tuhan nggak ada di mana-mana. Tuhan kan ada di mana-mana. Kayak mereka mencari sekutu sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah itu yang berbahaya teman-teman. Yang ke-8, membawa damai lebih penting daripada kekuasaan atau menggunakan Alkitab sebagai senjata
atau mimbar yang berkuasa dan lain-lain. Jadi kecenderungan mereka itu adalah merendahkan otoritas Alkitab dan institusi gereja. Jadi ini awalnya baik, akhirnya nyelonong ke hal yang tidak baik. Nah, sedangkan Alkitab ini berkata dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini mulai tidak disukai oleh aliran-aliran seperti ini. Jadi mereka pengen supaya apa yang dikasih oleh pendeta itu motivator aja lah. Gak usah sesuatu yang menegur, gak usah yang membuat kita merasa berdosa terus, membuat kita malah tidak bangkit begitu ya. Nah, keinginan mereka seperti itu. Sehingga mereka mencari gereja-gereja yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang kesembilan, kita harus peduli akan kasih daripada akan seks. Nah, ini di gereja munculnya ini kan di luar negeri, bukan di Indonesia. Di Indonesia kan baru muncul yang bertato itu kan, baru-baru saja. Munculnya di luar negeri. Jadi mereka itu berpikirnya gereja kok ngurusin hal-hal yang wujudnya di kamar atau apa begitu. Jadi mereka itu berpikirnya udahlah cari yang mengasihi aja lah. Jadi jangan pedulikan yang seperti itu gitu. Padahal hukum Taurat sendiri di dalam Ulangan 5:18 sudah berbicara tentang jangan berzina dan jangan melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi pengennya adalah mereka itu yang aman-aman saja lah. Gak usah ngurusnya yang kayak gitu-gitu gitu. Itu kan hak asasi atau privasi. Nah, itu muncul ke situ ya. Nah, yang terakhir, hidup di dunia ini lebih penting daripada di akhirat. Jadi mereka itu cenderung mengutamakan yang duniawi. Mereka menganggap bahwa gereja itu terlalu rohani dan kurang duniawi. Ngerti nggak? Jadi kita pengen kan, marilah kita gereja Tuhan, kita rumah tangga itu supaya jangan semakin duniawi, tetapi semakin rohani. Tetapi kelompok ini menganggapnya lain. Ini gereja kok kurang duniawi, kurang ngambah lemah kata orang Jawa. Jadi mereka lupa bahwa mereka masih di dunia begitu ya. Nah, awalnya kayak pemikiran baik, tetapi akhirnya mereka tidak memperdulikan apapun yang terjadi dalam gereja. Nah, teman-teman profesi, kita tetap luruskan hati kita, apapun ajakan orang, apapun yang disiarkan di dalam media itu jangan kita mudah percaya. Karena kita sudah mengatakan bahwa memang Injil lain nanti akan ada, penyesat itu akan ada di akhir zaman, antikristus itu akan muncul, dan kemudian pada zaman akhir itu yang jahat pun menjadi sebuah kebanggaan. Zaman dulu saudara kalau orang jahat itu malu, nah sekarang itu malah laku. Jadi yang miring-miring rumah tangganya malah laku di dunia entertain itu ya. Nah, Roma 8 ayat 7 mengatakan sebab keinginan daging adalah persoalan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi ingat bahwa default setting manusia ogah berurusan dengan Tuhan. Betul nggak? Jadi hari ini memang ada yang kita tindis yaitu keinginan tubuh dan jiwa kita. Jadi tubuh jiwa kita meronta-ronta, tetapi roh kita yang menyala-nyala. Ya. Jadi roh kita yang disukakan dan menyukakan hati Tuhan. Jadi default setting manusia itu adalah udah males berurusan dengan namanya Tuhan begitu loh. Kalau bisa jangan Tuhan-Tuhanan lah. Kalau bisa jangan terlalu rapi-rapi lah yang seperti apa gitu ya. Jadi gereja modern sekarang sudah bingung. Jadi bingung untuk ini gereja atau tempat konser. Ini gereja atau kumpulan apa. Jadi udah bingung. Nah, puji Tuhan gereja kita masih gereja, masih ada salib, masih ada logo, kita juga masih ada pakaian yang rapi lah. Nah, kemudian yang terakhir adalah menurut yang di Indonesia nih sumber dari pemimpin Kristen progresif Ryan Siawarta. Nah, ini masalahnya orang ini diundangin sama vlogger-vlogger, diundangin sama YouTuber-YouTuber gitu loh untuk bicara. Masalahnya kan di situ. Jadi makanya ada yang kritik ini PGI kemana gitu loh. Ini kan udah jelas ajarannya seperti apa. Jadi dia mengatakan begini, ada 3 hal yang dia katakan, nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya.
Jadi Tuhan itu adalah Bapa yang baik, yang pastinya tidak rela atau tega menghukum orang ke neraka hanya gara-gara tidak percaya kepada Yesus Kristus. Memang benar, kalau cuma percaya itu memang nggak akan menyelamatkan. Karena iblis juga percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, tetapi adalah mengimani dan juga melakukan kepercayaannya itu dan beriman betul kepada Tuhan. Jadi nggak cuma knowledge, tetapi faith, yang beriman betul-betul gitu ya. Kemudian tidak percaya adanya surga dan neraka seperti yang tergambar selama ini gitu loh. Jadi membayangkan surga dan neraka itu itu kayak dongeng saja. Kemudian yang terakhir dia katakan bahwa dia tidak percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah karena ditulis oleh manusia. Jadi harus ditafsirkan secara progresif. Progresif itu berkembang terus gitu loh. Padahal saya katakan tadi konsili itu sudah mencetuskan Alkitab menjadi kanonisasi itu sebanyak 66 kitab itu sudah benar disetujui sampai berabad-abad. Nah ini orang baru muncul, ya istilah kata orang tua bilang anak baru kemarin udah kayak menggarap Alkitab nggak bener, ini nggak bener, terjemahan kurang bener, punya saya yang paling bener, penafsiran yang progresif. Jadi gitu ya, jadi menganggapnya seperti itu bahaya sekali. Tetapi kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan sajalah ya. Kalau dari 1:6 sampai 10 mengatakan tentang hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh pencetusnya ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Matius 11 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini adalah firman Tuhan yang betul-betul menjawab apa yang dicetuskan oleh pemimpin Kristen progresif ini. Jadi teman-teman sekalian, tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa gereja memang ada oleh karena anugerah Tuhan, bahwa Alkitab sudah dikanonisasi dan betul adanya, dan yang selanjutnya bahwa memang penyesat itu akan ada dan sudah ada. Oleh sebab itu tetap iman kita berpaut kepada Tuhan Yesus saja. Ya, demikian informasi sekilas supaya nanti lebih dipadatkan lagi di sesi berikutnya ya. Yang penting nanti agak lupa-lupa baca lagi ya. Nanti saya kasih link-linknya ini karena BDM nggak bisa, nanti saya kasih bentuk buatnya ya. Tuhan memberkati kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu adalah betul-betul betul, dan kami percaya Tuhan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mengalahkan dunia ini Tuhan. Sekarang ini banyak penyesat yang wujudnya, casingnya seperti orang Kristen, padahal dalamnya bukanlah orang Kristen, padahal mereka adalah antikristus Tuhan. Ajarkan kami untuk peka, untuk bisa membaca zaman, sehingga tidak mudah kami untuk lepas daripada kebenaran hanya untuk hal-hal yang sepele saja. Tetapi biarlah kami tetap taat kepada firman Tuhan, kami rajin berdoa, hujan penyembahan, dan juga merenungkan firman siang dan malam, sehingga kami tidak akan tercampuri dengan urusan-urusan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan biarlah Tuhan pengajaran ini boleh membuka mata rohani kami bahwa dunia sedang kepada penyesatannya. Ajarkan kami tetap kukuh berdiri di jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk firman Tuhan ini, dan kami terima dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Acara masih panjang ya teman-teman.